Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Di video kali ini Ibu akan ngajakin teman-teman untuk mengikuti kegiatan Ibu di toko sembako Ibu atau di warung sembako ya. Dan kegiatan kali ini Ibu akan menyusun beberapa barang di warung sembako Ibu. Tentunya nanti juga dibantuin Pak Eko. Ikutin terus ya teman-teman kegiatan dari Toko Gendis Jaya Channel. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kegiatan hari ini tuh mau menyusun popok bayi dan beberapa barang yang lain. Nah di sini ada beberapa size popok yang kosong dan udah belanja, udah dikasih label harga juga. Sekarang tinggal nyusunnya. Kemudian di warung sembako Ibu ini popok yang best seller itu cuma 2 merek aja teman-teman. Meris ini nggak termasuk karena Ibu juga coba-coba belanja Meris, ternyata nggak diterima atau lingkungan di sekitar Ibu ini kurang suka pakai Meris. Jadi yang paling laris itu merek Mami Poco dan juga Happy Nappy teman-teman, dengan berbagai macam ukuran Ibu punya. Nah ini kita mau nyusun yang Happy Nappy dengan size L yang isi 30. Ini cepet banget habisnya karena orang-orang lebih suka pakai Happy Nappy itu karena apa ya, katanya lebih ekonomis gitu harganya. Tapi ini mengalami kenaikan sih teman-teman untuk Happy Nappy ini, dan kenaikannya tuh lumayan banyak, hampir Rp2.000 untuk yang size L isi 30. Ini sekarang Happy diberikan tur karena kemasannya udah nggak kayak yang seperti ini. Kalau dulu ini yang masih model lama, ada orang bisa tahu ukurannya N34. Kalau sekarang udah nggak ada. Ini biar orang tahu. Cuman jadi nggak hemat tempat ya. Ya nggak apa-apa, atau enggak gitu, jadi nggak 2 baris gitu dalam enten. Nah ini juga best seller ya Mami Poco untuk size yang L isi 30. Kemudian cara penataannya masih bisa seperti ini karena masih ada keterangan tulisannya kalau ini ukuran L isi 30. Kalau yang Happy Nappy kemasan baru itu udah nggak bisa disusun seperti ini, harus berdiri karena nggak ada keterangan untuk ukurannya teman-teman. Untuk keuntungan si popok-popok ini sendiri, Ibu itu maksimal ambilnya itu nggak pernah sampai 2000 itu maksimal sekali. Tapi yang lebih sering itu antara 1000 sampai 1500, atau biasanya itu dibulatkan. Misalkan dia itu harga kulaknya misalkan 45, 750 seperti itu. Jadi Ibu jualnya 47. Jadi dapat 1250 seperti itu, teman-teman. Jadi presentasi labanya itu untuk popok ini di bawah 10%. Maksud Ibu 10% dari modalnya ya. Kan tadi Ibu ambil contoh untuk modalnya itu 45, 750. Jadi kalau Ibu ambilnya itu 1250 karena memang tujuannya juga membulatkan harga jualnya itu. Nah, ini berarti Ibu ambil keuntungannya itu kisaran 5%-nya. Jadi nggak sampai 10% teman-teman. Untuk di warung sembako Ibu ini karena dia termasuk barang yang perputarannya itu cepat teman-teman. Jadi Ibu ambilnya sedikit untuk barang-barang yang memang perputarannya cepat.
Nah ini emang modal yang kita keluarkan itu besar, kemudian profit yang didapatkan itu ya cuman 1.000, kemudian nggak sampai 2.000 juga. Kalau menurut ibu itu nggak apa-apa, itu nanti akan sebanding dengan perputaran barang yang cepat gitu. Jadi kalau uang yang kita jadikan modal di warung sembako ini perputarannya cepat, tapi kalau kemudian laba yang kita ambil dari item barang ini kecil, itu udah sebanding, udah bagus menurut ibu dibanding kita ambil profit yang banyak tapi perputaran barangnya itu nggak cepet. Tapi itu juga nggak berlaku di setiap barang, ada kategori-kategori barang yang memang kita harus ambilnya itu agak banyak, kemudian sedikit. Itu juga udah pernah lah ibu bahas atau ibu udah bikin video tersendiri untuk menentukan harga jual barang teman-teman. Kalau teman-teman berkenan bisa teman-teman cari di playlist, sudah ibu taruh di situ untuk cara tepat menentukan harga jual barang di warung sembako. Nah ini nyusun Happy Nappy yang size M20 ini kemasannya juga udah berbeda, jadi lebih ramping dibanding dengan kemasan yang dulu. Nah untuk popok udah disusun ya, ini udah sedikit terlihat rapi dibandingkan sebelumnya karena udah mulai lengkap lagi untuk popok-popoknya. Kemudian selanjutnya kita mau nyusun pembalut. Nah untuk pembalut ini sendiri usahakan juga untuk teman-teman yang masih memulai usaha warung sembako, sediakan lebih dari satu merek ya, dan juga lebih dari satu varian teman-teman, karena sekarang kan varian atau macamnya si pembalut ini banyak banget. Di akhir-akhir ini menurut ibu itu yang terbaru itu panjang dari si pembalut ini, jadi biar konsumen itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya, bisa ada pilihannya lah. Misalkan belanja di warung sembako itu nggak cuma standar yang wings sama non wings gitu aja. Sekarang kan memang banyak banget yang kayak pembalut yang khusus untuk malam itu size-nya lebih panjang gitu. Dan kebetulan di sini juga di warung sembako ibu lah khususnya, ini yang paling laku juga cuma 2 merek ini teman-teman, Cham dan juga Laurier untuk pembalutnya. Pernah ibu dulu itu beli yang Protex, adalah penggemarnya, tapi makin kesini udah nggak laku lagi, jadi udah ibu hilangkan untuk yang merek Protex. Kemudian ibu perbanyak di varian-varian 2 pembalut ini yang yang varian untuk yang malamnya, pembalut malam untuk beberapa ukuran dan juga isi gitu teman-teman. Ini juga termasuk laris, jadi ibu ambil keuntungan untuk pembalut ini juga sama kisaran 1.000 sampai 1.500 rupiah. Untuk teman-teman yang masih pemula intinya nggak apa-apa sediakan varian-varian barang baru, tapi untuk stoknya nggak usah banyak-banyak, dikit, yang penting varian dagangan di warung sembako kita itu terus bertambah jenisnya, nggak semakin hilang atau nggak semakin berkurang gitu ya teman-teman. Nah ini untuk proses menyusun popoknya dan juga pembalut udah selesai, udah siap. Alhamdulillah udah penuh lagi raknya, udah terlihat rapi lagi. Seperti ini kurang lebihnya teman-teman untuk penampilan rak popok bayi dan juga pembalut di warung sembako ibu.
Nah, ada beberapa varian ya teman-teman di sini. Kemudian setelah ini lanjut untuk nyusun barang yang lainnya. Nah, ibu take videonya udah kejeda sama istirahat siang. Jadi ini tadi udah sholat zuhur, udah ganti baju ya untuk Pak Eko-nya. Kemudian ini kita nyusun pewangi ruangan. Pewangi ruangan yang modelnya itu kayak sabun ya, bukan yang spray. Karena ini juga udah mau mendekati Ramadan, bulan puasa. Kemudian nanti kan setelah bulan puasa kita juga menjumpai Idul Fitri. Jadi untuk pewangi semacam ini jadi item yang dicari juga oleh pelanggan-pelanggan di warung sembako ibu. Dan ibu menyediakan ada 3 merek yang berbeda. Nah, kalau untuk semacam pewangi seperti ini, dia termasuk pada item barang yang perputarannya itu lambat, karena nggak setiap saat dibutuhkan ya teman-teman, hanya momen-momen tertentu aja. Jadi untuk pengambilan labanya ini, ibu ambil sekitar 10% sampai dengan lebih dari 10% dari modal yang ibu keluarkan. Demikian ya teman-teman untuk sharing dari Toko Gendis Jaya untuk hari ini. Semoga tetap bermanfaat dan juga menginspirasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ibu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video-video ibu berikutnya. Salam sehat dan juga salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum. Bye.